Halo teman-teman, mari kita bahas terkait dengan fenomena politik yang sedang berkembang, terutama penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel atau sekutunya terhadap Iran. Nah, tentu perlu kita pertanyakan kenapa kemudian sekelas negara Amerika dan Israel melakukan penyerangan terhadap Iran. Apakah Iran memberikan punishment atau ancaman terhadap Amerika dan juga Iran, atau sebaliknya Amerika dan Israel justru yang menekan dan memberikan punishment kepada Iran. Nah, tentu saja ini perlu didiskusikan oleh kita semua. Nah, kalau kita lihat dalam konsep kekuasaan modern sebagaimana disampaikan oleh Antonio Gramsci, di mana kekuasaan modern itu cenderung akan melibatkan hegemoni, dan hegemoni ini bertalian dengan dua pola yang sebagaimana sering kita lihat dalam arena-arena politik, terutama arena politik praktis maupun juga arena politik luar negeri. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini biasanya pola hegemoni di mana negara-negara yang merasa dirinya lebih superior dibanding negara lainnya akan menerapkan prinsip hegemoni ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan tindakan diplomasi atau menjalin hubungan diplomasi, sekaligus juga membangun kompromi sekaligus konsensus politik di antara kedua negara maupun juga negara-negara tersebut. Dalam rangka apa? Tentu saja dalam rangka menciptakan ekonomi agar tetap stabil dan juga tetap tumbuh. Nah, ketika jalur diplomasi, jalur kompromi, dan jalur konsensus tidak menemui titik terang atau tidak mencapai kesepakatan, maka biasanya atau pada umumnya negara yang menganggap dirinya superior atau berada pada posisi yang teratas justru akan melakukan tindakan-tindakan agresi atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan, atau dalam istilah ini kita maknai sebagai peperangan. Karena tentu saja penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel itu adalah bagian dari upaya untuk membangun hegemoni agar negara lain, dalam hal Iran, agar tunduk terhadap kepentingan dan agenda-agenda politik Amerika dan juga Iran. Dalam konteks ini, tentu saja ketika Amerika Serikat dan Iran melakukan, antara Amerika Serikat dan juga Israel melakukan penyerangan terhadap Iran, maka tentu saja Iran juga akan meresponnya dengan membalas serangan-serangan yang sudah dibangun oleh Amerika dan juga sekutunya tersebut. Nah, oleh karena itu ketika terjadi penyerangan oleh Amerika dan juga Israel yang kemudian menargetkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang kemudian tewas dalam serangan tersebut, ini direspon oleh Iran itu sendiri. Nah, tentu saja untuk menundukkan negara-negara agar ikut dengan negara superpower seperti Amerika, tentu saja Amerika dan Israel memiliki caranya itu tadi. Kan pertama kita tahu bahwa pemimpin tertinggi Iran sudah meninggal karena serangan yang dibangun oleh Amerika dan juga Israel. Nah, dalam upaya itu biasanya Amerika akan melakukan regime change atau perubahan rezim dengan menempatkan aktor-aktor yang nantinya itu akan sesuai atau kompas politiknya akan kembali lagi dengan Amerika dan juga Israel. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, di satu sisi Iran juga di masa lalu memiliki kedekatan dengan Israel dan juga dengan Amerika. Oleh karena itu, ketika transisi kekuasaan beralih pada saat revolusi Iran, tentu saja kompas politik itu berbeda. Nah, mungkin saja ini coba untuk dikembalikan di masa kepemimpinan Ali Khamenei. Tapi kemudian Ali Khamenei tampaknya menolak tunduk terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, kemudian inilah yang menimbulkan konflik yang berkecamuk ya antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Nah, tentu saja serangan Amerika dan Israel telah menyasar masyarakat sipil yang tidak salah, yang tidak berbuat apapun, tapi terkena imbas atas peperangan atau penyerangan ini. Nah, sehingga mau tidak mau Iran juga mencoba untuk membela kedaulatannya, yaitu dengan melakukan penyerangan kembali terhadap Amerika maupun juga Israel. Terhadap Amerika misalnya Iran melakukan penyerangan terhadap pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Timur Tengah misalnya, sebagaimana teman-teman lihat bahwa terjadi misalnya penyerangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika yang dilakukan oleh Iran. Nah, artinya apa? Artinya memang ini sebagai respon atas tindakan Amerika dan juga Israel, termasuk Iran juga melakukan tindakan penyerangan balik terhadap Israel ke Tel Aviv. Nah, dengan kata lain, memang peperangan ini tampaknya menjadi salah satu opsi terakhir ketika jalur diplomasi, jalur kompromi, jalur konsensus tidak mencapai titik temu. Dan ini juga sesuai atau terekam dalam literatur yang disampaikan oleh Machiavelli. Kalau para aktor, manusia yang ingin berkuasa, maka dia bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan merubah konstitusi, merubah regulasi, merubah aturan. Dan yang kedua adalah dengan melakukan tindakan kekerasan. Artinya, pandangan Antonio Gramsci dan juga Machiavelli ini memiliki kemiripan yang sama. Nah, oleh karena itu, ini juga berlaku secara faktual di lapangan. Nah, memang inilah ciri khas dari kekuasaan modern, di mana negara-negara yang berada pada fase superior berupaya untuk menundukkan negara-negara lain agar sesuai dengan agenda dan kepentingan politik mereka. Nah, ini juga kita lihat
dari aspek yang lain. Misalnya sebelum Indonesia bergabung ke dalam Board Office atau Dewan Perdamaian, sebelumnya Presiden Donald Trump itu kan membuat kebijakan tarif resiprokal ya, di mana yang awalnya sekitar 32% kalau tidak salah, akhirnya turun menjadi 19%. Nah, artinya dalam konteks ini pemerintah Indonesia melakukan negosiasi, melakukan kompromi politik dengan Amerika Serikat agar tarif itu bisa turun. Nah, dalam konteks ini tentu saja ini berupaya untuk membangun hegemoni melalui jalur-jalur ekonomi. Nah, kalau tidak bisa jalur ekonomi, maka tadi dengan jalur peperangan. Nah, karena kita tahu bahwa memang Iran, terutama dalam pandangan Amerika Serikat, dinilai sedang mengembangkan tenaga nuklir, tapi sampai sejauh ini belum terbukti bahwa Iran sedang mengembangkan hal-hal tersebut. Atau mungkin teman-teman memiliki pengetahuan terbaru terkait dengan pengembangan tersebut, boleh di-share di kolom ini. Nah, jadi memang dalam konteks ini hal-hal ini perlu kita diskusikan, karena memang lagi-lagi ketika peperangan terjadi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ini akan berimplikasi terhadap negara-negara lain. Apalagi Iran dalam konteks ini juga melakukan pembatasan terhadap jalur di Hormuz, di mana kapal-kapal yang membawa energi-energi itu tidak bisa melewati jalur Hormuz karena dibatasi. Tentu saja harus berdasarkan pada izin dari pemerintah Iran itu sendiri. Nah, bahkan elit dari pemerintah Iran bilang bahwa ketika kapal-kapal ini mau melewati negara-negara kapal mau melewati jalur Hormuz, maka dia harus mengusir para duta besar atau perwakilan dari negara-negara Amerika dan Israel yang ada di negara-negara yang mau melewati jalur Hormuz itu. Nah, artinya memang peperangan ini sangat merugikan sebetulnya bagi seluruh pihak, bagi Amerika, bagi Israel, dan juga bagi Iran sendiri. Karena ya dalam peperangan, dalam konflik biasanya kan membutuhkan finansial yang sangat besar gitu. Apalagi misalnya yang diluncurkan rudal-rudal yang kecanggihannya sangat tinggi sekali, kemudian juga alat-alat yang modern dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks ini, dalam satu pekan terakhir, kalau kita lihat Amerika belum mampu melakukan rezim change di Iran, karena terbukti ketika ditinggalkan oleh pemimpin tertingginya Ali Khamenei, justru pemerintah Iran kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu putra Ali Khamenei itu sendiri. Artinya dalam konteks ini keinginan untuk merubah rezim change memang sangat sulit sekali. Misalnya ketika itu bisa terjadi oleh Amerika dan Israel, tapi belum tentu masyarakat menghendaki perubahan rezim tersebut. Nah, artinya memang ini kan semacam intervensi untuk mengganggu kedaulatan negara lain. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentar dan analisis, dan mari kita diskusi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.